Jadi ketika aku sujud aku merasa kelemahan diriku terfasilitasi. Jadi aku kayak embrace kelemahan diriku, terus aku merasa ya ini aku lagi sujud pada Tuhan nih. Cuma aku nggak tahu Tuhannya siapa. Dan purpose-nya apa? Purpose hidup adalah ketika aku sudah masuk Islam, aku dapat purpose hidupku adalah untuk mencari ridhonya Allah. Dakwah ya, salah satunya. Ya, salah satunya dengan cara dakwah. Nah, ridho Allah nih bisa didapat dengan banyak cara. Makanya contoh ya, sederhana gini. Aku mau nanya nih sama Steven nih. Ini kita coba simulasi ya, purpose hidup kita. Mau masuk surga kan ya? Mau. Kalau kamu nanti di surga, kamu nanti diminta oleh Allah. Kamu pengen minta apa, Steven? Kamu mintanya apa? Ketenangan. Ketenangan, itu aja. Enggak, kamu udah dapat, itu udah auto kalau di surga. Tapi kalau kamu suruh minta apa? Nah, jujur nggak tahu nih. Belum tahu. Ada temanku yang bilang nggak tahu. Aku nggak mau minta apa-apa. Ada temanku bilang aku pengen diputerin sejarah manusia dari awal terbentuknya bumi sampai kemudian akhir. Aku pengen tahu yang sebenarnya kayak apa yang terjadi tuh. Yang selama ini kita kemudian bingung. Aku pengen tahu. Kalau Om mau apa? Menarik juga tuh. Menarik juga. Kalau Om apa? Ada Ali bin Abu Thalib. Dia pengen debat sama orang dan membuktikan siapa yang menang ketika di dunia debatnya itu. Gue mungkin mau nanya kenapa kita diberikan kehidupan? Oke, berarti fetishnya Om ilmu. Ya, fetishnya Ali bin Abu Thalib ilmu. Tapi kalau ketika aku ditanya, aku bilang gini, aku punya berapa kuota, aku bisa narik orang masuk ke sini. Ya. Itu keinginanku tuh. Artinya purpose hidupku adalah ketika aku bisa mencari ridha Allah dengan cara mencintai manusia, ngajak orang-orang untuk jadi. Ya, dengan dakwah itu kan. Betul, dengan dakwah. Masih hidup pun dengan dakwah. Betul. Kan, itu fetishku lah kira-kira ya, begitu. tapi gimana caranya ketika kalau sudah masuk surga punya berapa kuota untuk narik kan Anda sudah di surga. Ustaz. Karena ada. Di dalam Al-Quran. Ternyata hampir semua pendakwah itu fetishnya sama. Jadi ada satu cerita di surat Yasin, itu ada satu orang yang diinjek-injek perutnya sampai kemudian ususnya keluar lewat anusnya, mati. Nah, ketika diinjek-injek masuk surga, kira-kira dia ditanya mau apa lagi nih? Ini fasilitasmu nih, mau apa lagi? Dia bilang gini, andaikan orang-orang yang injek aku tuh tahu apa yang aku dapat ini, kayaknya mereka nggak gitu deh. Jadi ini masih mikirin orang. Nah, artinya dan Allah akan kasih kuota kepada orang-orang tertentu gitu maksudnya. Kayak misalnya contoh orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang benar ya, bukan yang nggak benar ya, yang syahid kemudian dia dikasih kuota untuk masukin keluarganya berapa orang kemudian dengan kemudian syafaatnya dia, gambarnya begitu. Ini tuh ya, ini menarik banget kata-kata Ustaz Felix Xiao. Gue tuh jadi sorry walaupun nggak nyambung tapi gue tadi ngeblank sedikit terus keinget kata-kata Jim Carrey. Oke. Jim Carrey kasih seluruh manusia kekayaan. Betul. Maka mereka akan tahu bahwa itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Iya betul. Jim Carrey pernah bilang gitu. Jadi Jim Carrey tuh pernah bilang, gue tuh berharap semua orang kaya. Iya. Karena dia kaya ya. Lo akan lihat betapa hampanya itu gitu intinya kan. Artinya dia nggak punya purpose kan. Gak jadi punya purpose. uang di titik tertentu itu cuma berubah jadi cuma angka-angka. Tapi nggak bisa dimengerti sama orang nggak punya uang ya. ya